Di luar Naila dan tidak habis Fikri, ternyata ada loh Ultraman yang berasal dari batu akik teman-teman. Ya, itu memang aneh tapi menarik untuk kita bahas. Baik para agen rahasia rudal, kali ini kita akan melanjutkan kembali ekspedisi jejak keberadaan Ultraman di dunia nyata. Nah, di ekspedisi sebelumnya kita sudah berhasil mengetahui keberadaan Ultraman Ginga di dunia kita. Dan kali ini ras Ultraman yang akan kita cari adalah Ultraman yang dikenal berasal dari dunia bawah tanah, yaitu Ultraman Victory. Nah, jejak keberadaan Ultraman Victory saya ketahui setelah saya menginvestigasi lebih lanjut kasus Ultraman Ginga di dunia kita. Semua bermula pada saat terjadinya pertarungan antara Ultraman Ginga dan Dark Lugiel di Pulau Awashima. Ini dia penampakannya teman-teman. Nah, setelah itu Ultraman Ginga kemudian berhasil memukul mundur Dark Lugiel. Tapi setelah saya selidiki, ternyata Dark Lugiel belum kalah sepenuhnya. Justru ia berhasil kabur ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan sumber kekuatan yang sangat-sangat besar. Sumber kekuatan apakah itu? Oke, langsung saja kita mulai petualangannya. Iggzo. Baik teman-teman, setelah saya identifikasi, ternyata sumber kekuatan yang ingin didapatkan oleh Dark Lugiel adalah berupa batu mineral yang disebut dengan nama Victorium. Batu itu mempunyai karakteristik sama halnya seperti kristal berwarna biru muda, namun di dalamnya berisi energi kehidupan yang sangat-sangat besar. Dan kalian tahu apa yang menarik? Ya benar sekali, ternyata Ultraman Victory adalah Ultraman yang tercipta dari kekuatan batu ini. Dan tugas utamanya adalah untuk menyegel batu Victorium agar tidak disalahgunakan oleh pihak jahat. Nah, dari sinilah hubungannya teman-teman. Jika Dark Lugiel ingin menguasai dan menyerap kekuatan batu Victorium, otomatis dia harus berhadapan dulu dengan penjaganya, yaitu Ultraman Victory. Oke, sekarang langsung saja kita pergi ke tempat kejadiannya. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari Pulau Awashima. Yap, kita tinggal geser saja seperti ini dan itu dia pulau dengan bentuk seperti huruf S, yaitu Shadow Island. Jika dilihat dari segi geografisnya, pulau ini terletak di bagian timur Laut Jepang, tepatnya berada di wilayah lepas pantai prefektur Niigata, dan juga pulau ini merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Jepang, dengan populasi penduduk sekitar lebih dari 55.000 jiwa. Nah, setelah saya mengorek berbagai informasi, akhirnya saya berhasil menemukan bukti yang bisa menunjukkan tentang keberadaan batu Victorium di Pulau Shadow ini. Oke, langsung saja kita pergi ke lokasinya. Dan itu dia teman-teman, Sado Kinzan, tempat wisata paling populer dan bersejarah yang ada di Pulau Sado. Nah, dari data yang saya dapat, Sado Kinzan dulunya adalah sebuah tambang terbesar yang ada di Jepang. Pada abad ke-15 sampai ke-17, tambang ini merupakan aset terpenting bagi pemerintah Jepang untuk membiayai perang dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, singkat cerita, pada tahun 2021 yang lalu, seorang arkeolog amatir bernama Lepilep nekat masuk secara ilegal ke dalam tambang Sado Kinzan ini. Dan setelah masuk, beliau mengaku berhasil menemukan sebuah lorong bawah tanah yang di dalamnya terdapat keberadaan batu Victorium. Jika tidak salah, lokasi tambangnya itu terletak di dekat bukit terbelah ini, atau masyarakat lokal menyebutnya dengan nama Doyuno Wareto. Oke, langsung saja kita coba turun seperti ini dan inilah dia teman-teman, pemandangan yang dipotret oleh Lepilep saat ia masuk ke dalam tambang Sado Kinzan.
Nah, di sini terlihat seperti semacam pembatas jalan. Jadi ternyata benar, tempat ini sepertinya memang dilarang untuk dimasuki oleh pengunjung. Lalu kita geser sedikit lagi, maka terlihatlah penampakan sebuah kristal yang bersinar sangat cantik sekali. Oh my god, kalian lihat itu teman-teman. Mulai dari warnanya, ukurannya, sampai banyaknya energi kehidupan yang terkandung di dalam batu ini, semuanya mengantarkan kita pada satu kesimpulan, yaitu kristal ini sudah pasti adalah batu Victorium. Gila, ini sih keren banget. Saya tidak menyangka penampakannya akan seluar biasa ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah batu Victorium atau cuma batu akik biasa? Ayo komentar di bawah teman-teman. Nah, jika bukti penampakan tadi masih belum meyakinkan, saya masih punya satu petunjuk lagi tentang batu Victorium, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2017 yang lalu, terjadi suatu peristiwa gempa bumi berskala 4,1 magnitudo yang mengguncang Sado Island. Pusat dari gempa itu diperkirakan berada tidak jauh dari lokasi tambang Sado Kinzan. Nah, jika biasanya gempa bumi terjadi karena faktor alam, seperti gunung meletus, pergerakan lempeng bumi, atau jatuhnya meteor dari luar angkasa. Sedangkan gempa di Pulau Sado ini justru terjadi akibat sesuatu yang misterius, yaitu dikarenakan kemunculan kristal raksasa yang mirip sekali seperti batu Victorium. Oke, langsung saja kita lihat bukti penampakannya. Nah, itu dia teman-temanku sekalian, itu dia penampakan kristal raksasa yang menjadi penyebab dalam peristiwa gempa bumi di Sado Island. Nah, dari berbagai kemungkinan yang ada, hanya ada satu pelaku di balik identitas kristal raksasa ini, yaitu monster mitologi raksasa yang disebut dengan nama Shepardon. Spesies kaiju bawah tanah yang dikenal hidup di sekitar area batu Victorium. Oleh karena itu, secara biologi tubuh kaiju ini beradaptasi dengan lingkungannya. Kalian lihat saja, di belakang punggungnya terdapat sebuah kristal dengan bentuk yang sama persis seperti batu Victorium. Jadi sudah bisa dipastikan penampakan kristal raksasa yang muncul ke permukaan tanah itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh Shepardon. Nah teman-teman, bukti selanjutnya saya akan tunjukkan kepada kalian penampakan munculnya Ultraman Victoric ke permukaan tanah. Bukti ini saya dapatkan dari seorang pria asal Jepang bernama Kirisaki Kagayama. Menurut kesaksiannya, pada saat itu ia bersama dengan teman-temannya tidak sengaja merekam penampakan Ultraman Victory lewat kamera drone yang ia terbangkan di sekitar lokasi area bersejarah ini. Ya, lebih tepatnya itu dia bangunannya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita lihat videonya.
Nah, jika dilihat dari gerakan Ultraman Victory, sepertinya dia sedang bersiap untuk bertarung teman-teman. Iya, sepertinya begitu. Dan apa kalian tahu siapakah yang akan menjadi lawan Ultraman Victory? Iya, benar sekali. Ternyata Ultraman Victory bertarung dengan Ultraman Ginga. Buktinya tidak jauh dari lokasi tadi, yaitu tepatnya berada di sekitar area restoran ini. Oke, mari kita coba turun dan kalian akan menyaksikan pemandangan Ultraman Victory yang sedang bertarung dengan Ultraman Ginga. Wah, kalian lihat itu teman-teman. Sepertinya pertarungan antara mereka berdua sangat sengit sekali ya. Ultraman Victory sampai menggunakan jurus tendangan api berwarna biru. Waduh, kenapa apinya mirip seperti api kompor gas ya? Ada-ada saja Ultraman ini. A few moments later. Menurut kalian di antara mereka berdua siapa yang akan menang nih? Kalau menurut saya pertarungan mereka berdua pasti berakhir seimbang. Kenapa bisa? Karena bisa dilihat dari ekspresi Ultraman Ginga yang sepertinya agak kebingungan dengan situasi ini. Jadi saya sangat yakin Ultraman Victory cuma salah paham saja teman-teman. Ultraman Victory menganggap kedatangan Ultraman Ginga ke Pulau Shadow itu sebagai musuh. Padahal Ultraman Ginga justru punya niat baik, yaitu untuk membantu Ultraman Victory melawan Dark Lugiel. Baik para agen rahasia, itu dia bukti dan petunjuk tentang keberadaan Ultraman Victory di dunia nyata. Semoga kalian mengerti dan puas dengan hasil ekspedisi kali ini. Nah, misteri Ultraman Ginga masih belum berakhir teman-teman. Masih ada satu episode lagi tentang pertarungan akhir antara Dark Lugiel melawan Ultraman Victory dan juga Ultraman Ginga. Jadi tetap nantikan terus kelanjutannya. Terima kasih untuk kalian yang masih menyimak sampai menit akhir. Saya Agen PA pamit undur diri, sampai jumpa lagi.